Saudara-saudari yang terkasih, Shalom. Kita bertemu kembali dalam Sapaan Rohani GKJ Cakraningrat Surakarta. Kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada Sapaan Rohani kali ini kami ambil dari Markus 10 ayat yang ke-25. Agar saudara-saudari yang terkasih mempunyai pemahaman yang lengkap, gambaran yang cukup, maka kami persilahkan membaca sendiri di rumah Markus 10 ayat 17 sampai dengan 27. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, tak henti-hentinya hamba-Mu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai kali ini. Terkhusus Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu dalam acara Sapaan Rohani GKJ Cakraningrat Surakarta. Terlebih dahulu, sucikanlah hati dan pikiran kami masing-masing, sehingga kami pantas untuk menerima dan merenungkan kebenaran sabda-Mu yang suci. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Renungan pada kali ini kami ambil dari Markus 10 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan Allah. Sepertinya topik kali ini akan menuai beberapa pertanyaan yang perlu direnungkan. Yang pertama adalah, apa benar orang Kristen yang kaya itu sukar, sulit, ataukah bahkan tidak bisa masuk surga? Di sisi lain ada orang yang mungkin bergembira atau mencibir dengan mengatakan di dalam batin demikian, saya tidak termasuk yang tertulis pada Alkitab itu. Kenyataannya saya tidak kaya, maka tentu saya akan masuk surga. Barangkali demikian yang dirasakan setelah kita merenungkan atau membaca ayat ini. Bapak Ibu yang terkasih, dalam Matius 5 ayat 3, tentu perkataan Tuhan Yesus, kami ulang, Markus 10 ayat 25, tentu perkataan Tuhan Yesus tersebut yang mengatakan orang kaya sukar masuk dalam kerajaan Allah mempunyai makna yang tersirat, makna yang tidak sebenarnya. Bisa saja kita belajar dari ayat ini. Bahkan di sini Tuhan membandingkan seekor unta dengan mudahnya masuk ke dalam
lubang jarum yang sangat sempit. Saya mungkin tidak bisa memasukkan benang ke dalam lubang jarum tersebut. Tetapi di sini unta dikatakan lebih mudah untuk masuk ke dalam lubang jarum. Saudara dari yang terkasih, ironis memang, pintu yang sempit mudah dilewati hewan yang tingginya kurang lebih 1,8 meter. Jadi kalau dibanding dengan pintu kita lebih tinggi daripada unta dan panjangnya kurang lebih 3 meter dan beratnya hampir 1 ton. Sementara manusia yang notabene lebih kecil daripada unta sulit untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, lubang jarum adalah pintu kecil gerbang Yerusalem. Pintu yang kecil yang biasa di dalam gerbang kota Yerusalem yang setiap saat terbuka dibanding dengan pintu utama yang biasanya di depan bangunan tersebut. Kalau bangunan tersebut pintunya tentu besar. Karena apa? Setiap saat dilalui orang atau alat transportasi yang pada waktu itu bisa keluar masuk, tetapi waktunya tertentu saja. Tetapi lubang jarum yang dimaksud di sini adalah pintu kecil yang biasa berada bisa di belakang, di samping gerbang kota. Kalau di Kasunanan Surakarta, kita mengenalnya dengan pintu butulan yang harus kalau kita masuk dengan merundukkan badan. Kecil, bahkan ada cerita orang yang masuk ke situ sampai kejeduk kepalanya. Unta biasa masuk kota lewat butulan atau pintu kecil yang diupamakan sekecil lubang jarum tersebut oleh Tuhan Yesus. Ini harus melepaskan beban yang ada di pundak unta tersebut. Dan unta tersebut tentu masuk ke dalam pintu yang kecil itu dengan sedikit ditarik ke bawah agar merunduk. Barulah unta itu bisa masuk ke dalam pintu yang kecil tersebut tanpa melepas beban atau muatan yang ada di punggung unta. Niscaya unta tersebut tidak bisa masuk ke dalam pintu yang digambarkan sebagaimana adalah lubang jarum tersebut. Barangkali inilah yang dimaksud Tuhan Yesus, di mana seorang kaya tersebut masih terbebani kekayaannya, belum mau melepas kekayaannya, belum mau melepas apa yang dimilikannya ketika mau menghadap Tuhan Yesus. Memang harus diakui bahwa salah satu hal yang sulit untuk dilepas adalah kekayaan, harta benda. Di dalam Lukas 12 ayat yang ke-34, Tuhan berfirman demikian. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi, saudara-saudari yang terkasih, semakin banyak harta, kekayaan seseorang, semakin banyak waktu untuk memikirkan, untuk
mengelola kekayaannya, lebih banyak fokus ke dalam kekayaannya tersebut. Laki-laki yang ada dalam cerita ini, yaitu di Markus 10 ayat 17 sampai dengan 27, faktanya orang tersebut adalah orang Yahudi. Orang tersebut adalah orang yang kaya. Faktanya ia telah melakukan hukum Taurat. Ia telah melakukan perintah Allah. Yaitu disebutkan di ayat yang ke-19. Markus 10 ayat yang ke-19. Bukti bahwa laki-laki ini adalah mematuhi hukum Taurat. Ia tidak membunuh. Ia tidak berzina. Ia tidak mencuri. Ia tidak berdusta. Ia tidak mengurangi hak orang lain. Bahkan disebutkan pada akhir ayat yang ke-19, ia menghormati orang tuanya. Luar biasa, saudara yang terkasih. Semua itu dilakukannya ketika laki-laki ini masih muda, yaitu pada ayat yang ke-20. Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Jadi, ketika laki-laki ini menghadap Tuhan Yesus, yang dianggapnya guru yang baik, ia berusaha untuk mencari hidup yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih, dengan demikian ia termasuk orang yang saleh. Ia termasuk orang yang suka berbuat baik. Tetapi pertanyaan besarnya adalah, mengapa Tuhan Yesus mengkategorikan bahwa orang yang berlutut di depannya tersebut, yang tertera di ayat 17, adalah kategori orang yang sulit masuk ke dalam kerajaan Allah. Tentu di sini ada maksud dan tujuannya. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu hal yang harus mendapat respon yang jujur dari laki-laki ini ketika Yesus bertanya. Hanya satu lagi kekuranganmu. Jadi ketika orang tersebut menyebutkan bahwa dia mematuhi hukum Taurat, berbuat baik, Tuhan meminta responnya. Hanya satu lagi kekurangan. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Markus 10 ayat yang ke-22. Lalu bagaimana responnya? Tentu laki-laki ini kecewa. Tentu laki-laki ini sedih dan pergi. Karena terlalu sulit untuk melepaskan apa yang dicarinya selama ini. Maka benarlah kata Yesus, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena ia datang mengandalkan kekayaannya. Karena ia menghadap Tuhan, mengira
bahwa dengan kekayaannya tersebut, ia akan mendapat pujian orang yang baik. Karena ia mengira dengan uangnya bisa membeli kekekalan. Lalu yang kita renungkan, bagaimana kita memandang harta? Yang pertama adalah harta adalah tanda berkat dari Tuhan. Harta adalah karunia Tuhan. Yang kedua, kekayaan bisa menjadi berkat. Ketika kita tidak memandang kekayaan adalah segala-galanya. Menjadi berkat ketika kita mau berbagi dengan orang miskin. Sehingga melalui kekayaan kita, kita bisa menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Dengan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita dimampukan untuk mencukupkan kebutuhan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.